Nah, mungkin sejahat-jahat saya, orang bilang preman, sadis, bengis, Pembunuh memang banget. pembunuh. Tapi Tuhan melihat hati saya kan ada kasih. Ya. Kalau saya nggak ada kasih, mungkin saya udah selesai, udah wassalam. Kalau bilang mau mati, udah mati, tangan putus, ketembak di kaki, ketusuk di belakang, perut kena, semua udah jadi pisau, parang, peluru udah rasakan semua. Tapi Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Memberikan kesempatan berarti untuk apa? Saya harus berbuat sesuatu. Ketika kita dulunya adalah seorang preman, atau kita dulu adalah seorang penganiaya seperti Rasul Paulus, tentunya ini suatu permasalahan yang serius, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki kehidupan di dalam Kristus. Artinya kita harus mempertahankan kehidupan benar di dalam Tuhan. Setiap pertobatan orang percaya itu membutuhkan yang namanya proses. Tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam kebenaran. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Willy Pontunowo di channel Willy Prince. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai pertobatan John Kay. Ya, beberapa waktu yang lalu John Kay ditangkap oleh pihak kepolisian, dan karena satu kasus ya, mungkin dalam masalah keluarga, sehingga dia gelap mata atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertobatannya, saudara. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu mengenai pertobatan John Kay. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin sejahat-jahat saya, orang bilang preman, sadis, bengis, Pembunuh banget. pembunuh. Tapi Tuhan melihat hati saya kan ada kasih. Ya. Kalau saya nggak ada kasih, mungkin saya udah selesai, udah wassalam. Kalau bilang mau mati, udah mati, tangan putus, ketembak di kaki, ketusuk di belakang, perut kena, semua udah jadi pisau, parang, peluru udah rasakan semua. Tapi Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Memberikan kesempatan berarti untuk apa? Saya harus berbuat sesuatu. Adalah kita harus kebaikan. Berbuat baik itu sama juga dengan kita ibadah. Bukan hanya kalau orang pas ke Indomaret cari beli makan untuk sarapan. Sekarang saya udah komitmen kalau dimanapun saya harus datang. Saya nggak lihat gereja ini gereja itu enggak. Nah setelah itu kan saya belum baca Alkitab. Tapi setelah saya baca Alkitab, pernah waktu saya di Nusa Kembangan, mereka nyanyi pakai irama dangdut. Lagu gereja. Lagu keluar dari gereja, ini aliran sesat apa itu ada musik. Memang begitu, apalagi orang baru. Tapi mau sesat apa nih? Tapi begitu tuh baru bertobat. Pendetanya sama kebetulan ada memerohani saya. Udah ini ajaran sesat apa nih? Ada susah yang membaca Alkitab. Nah ternyata pada saat Nabi Daud antar tabut Allah itu kan mereka pakai rebana kecapi menari sampai badan telanjang. Makanya Tuhan kasih kepekaan perkatong. Dari situlah saya mikir mau Katolik mau Protestan, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Nah setelah saya pikir untuk apa lihat agama? Kita lihat Tuhan Yesus selesai. Kalau kita masih lihat agama berarti kita masih kotak-kotak. Betul. Jadi itu hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan di penjara.
Siapa nggak kenal John Kay? Iya. Hah? Dosa apa yang belum dikerjain ini? Apa yang belum saya lakukan? Dosa apa yang belum saya lakukan? Dosa model apapun saya sudah lakukan semua. Ya. Setelah saya bebas saya Bersyukur banget, sangat bersyukur karena hampir 8 tahun nantian itu nggak sia-sia. itu hati saya mengatakan bahwa kayak suara hati itu yang saya merasakan sekali. John, kamu teriak sampai kamu capek, mereka nggak mungkin peduli sama kamu. Bandingan kamu ambil Alkitab, berdoa dan baca. Saya sempat berhenti diam dan renungkan. Saudaraku, kita tahu bahwa John Kay adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam pertobatannya, dia sudah mengakui bahwa dia menyesal dan dia mau berubah dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia melakukan pelayanan pastoral, pelayanan kepada preman-preman. Kita tahu John Kay adalah seorang preman yang sangat ditakuti pada zaman itu, dan dia sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya buat Kristus. Namun ada satu berita yang diliput dalam salah satu stasiun televisi yang mengatakan bahwa hanya karena masalah pembagian warisan atau pembagian tanah yang tidak adil, sehingga John Kay harus melakukan penyerangan. Apakah benar yang melakukan penyerangan adalah John Kay? Sehingga terjadi sesuatu hal di mana akhirnya John Kay harus masuk ke dalam jeruji penjara. Kita akan saksikan video mengenai desas-desus atau peristiwa yang terjadi kepada John Kay sehingga dia harus dijebloskan ke penjara. Selamat menyaksikan. John Kay memerintahkan anak buahnya melakukan pembunuhan berencana. John Kay dan kelompoknya kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya setelah aksi penyerangan bersenjata di Tangerang, Banten. John Kay kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, ia digelandang ke Polda Metro Jaya karena menjadi dalang penyerangan dan penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang. Polisi mengungkap adanya pemufakatan jahat John Kay dan perintah pembunuhan yang dipicu ketidakpuasan John Kay pada Nus Kay karena urusan pembagian uang. Terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Oke, saudaraku, kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian pertobatan dari John Kay dan kasus atau apa yang dialami oleh John Kay sehingga masuk kepada salah satu stasiun TV. Penyebabnya adalah karena ketidakadilan pembagian harta warisan atau pembagian jual beli tanah yang mengakibatkan John Kay gelap mata dan melakukan hal yang di luar dari panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan atau di luar dari pertobatannya. Saudara, pertobatan seorang percaya, pertobatan kita itu tidak mudah, saudara. Untuk kita mempertahankan hidup kita sebagai pengikut Kristus itu nggak mudah, saudara. Sebelumnya saya akan bacakan dulu di dalam 2 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Ini menarik, saudara. Ketika kita dulunya adalah seorang preman atau kita dulu adalah seorang penganiaya seperti Rasul Paulus, tentunya ini suatu permasalahan yang serius, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki kehidupan di dalam Kristus. Artinya kita harus mempertahankan kehidupan benar di dalam Tuhan. Setiap pertobatan orang percaya itu membutuhkan yang namanya proses. Tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran yang dari Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Kita harus belajar
untuk hidup dalam komunitas, hidup di dalam panggilan ilahi kita sebagai orang percaya, saudara. Saat ini Tuhan mau pertobatan kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Apa yang dialami oleh John Kay menjadi pembelajaran yang serius bagi kita, bukan untuk penghakiman, untuk kita semakin menjatuhkan dia. Karena setiap manusia rentan dengan dosa. Tidak ada manusia yang kuat dengan dosa. Saudara, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini bukan seberapa lama Anda melayani, seberapa lama Anda mengikut Tuhan, tetapi seberapa jauh pertobatan Anda di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa, ketika kita bertobat, mengakui sadar bahwa kita berdosa, maka firman Tuhan, janji Tuhan, Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah seorang yang sudah diampuni, seorang yang sudah lahir baru, sudah dibenarkan oleh Tuhan, tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa, atau kuat di dalam menghadapi cobaan dosa? Alkitab mencatat, bahkan Yesus Kristus pun sendiri mengingatkan kita untuk berhati-hatilah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum, singa yang siap menerjang dan menjatuhkan kita. Ada pepatah bahwa seorang yang berdosa akan kembali kepada dosanya yang semula ketika dia tidak hidup di dalam Tuhan, ketika ia tidak hidup dalam komunitas, hidup di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan jatuh bahkan lebih parah dari kehidupan yang sebelumnya. Saudara, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22 mengatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Saudara, kejahatan yang kita lakukan itu dimulai dari niat. Nah, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak bertobat dan berdoa, maka kita akan mudah jatuh. Karena pertobatan atau metanoia atau pertobatan pola pikir. Kita bertobat dari pola pikir, bertobat dari paradigma yang lama, dan dikatakan berdoa. Berdoa ini berbicara mengenai hubungan pribadi, baik secara pribadi maupun korporat dalam komunitas. Kita belajar kepada John Kay, kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa, karena mungkin belum hidup dalam komunitas yang benar atau perkumpulan orang-orang, sehingga dia ada celah, ada niat hati yang membuat akhirnya dia jatuh. Kita belajar, siapapun kita pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita seorang pendeta, sekalipun bisa jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi warning bagi gereja Tuhan. Ketika ada pertobat baru, ketika ada orang yang baru bertobat, jangan semudah itu diberikan kepercayaan menjadi seorang pendeta atau seorang gelar pastor atau hamba Tuhan. Karena ini menjadi celah sehingga kita memalukan nama Yesus, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dihujat, saudara. Paulus pada waktu dia bertobat, setelah Paulus bertobat bersama dengan Barnabas, murid-murid yang lain belum langsung mempercayai, dan Paulus tidak langsung dipercayakan pelayanan kerasulan atau pelayanan seorang hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia baru bertobat. Orang pasti akan ragu akan pertobatan Paulus. Tetapi dengan berjalannya waktu, bertahun-tahun dia dimuridkan oleh seorang guru Gamaliel, yang seorang pakar Yahudi, seorang pakar Taurat. Akhirnya dia menjadi rasul yang besar, rasul yang hebat. Kita belajar dengan peristiwa ini, jangan semudah gereja memberikan pelayanan kepada petobat-petobat baru, karena itu akan menjadi bumerang bagi dia. Ketika dia nggak kuat, ketika dia jatuh, hidupnya akan lebih parah, lebih buruk pada waktu dia mengenal Tuhan. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya pun perlu waspada dengan kelemahan saya, dengan kekurangan saya. Semua kita perlu berhati-hati, karena iblis ingin menjatuhkan orang yang rajin dalam pelayanan, orang yang menyala-nyala dalam pelayanan, itu bisa jatuh. Yudas pun jatuh ke dalam dosa. Rasul Yudas pun jatuh ke dalam dosa. Kita belajar kepada Demas pun kembali kepada kehidupan duniawi, dia juga jatuh ke dalam dosa.
Bahkan Alkitab mencatat orang yang jatuh ke dalam dosa akan lebih parah, lebih buruk hidupnya pada waktu dia mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan lebih baik dia nggak mengenal kebenaran daripada mengenal kebenaran tapi dia jatuh seperti anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Ini menjadi warning, menjadi catatan bagi kita sebagai orang percaya. Kita sedang berlomba-lomba dengan perjuangan iman untuk merebut, untuk mencapai kerajaan sorga dan memperoleh mahkota. Memang jaminan sorga diberikan kepada orang percaya. Saudara dan saya diberikan jaminan sorga. Tidak cukup kita hanya bertobat di awal, karena pertobatan itu setiap waktu, pertobatan itu setiap hari, pertobatan itu secara kontinu. Ini berbicara mengenai proses. Proses itulah yang membentuk kualitas iman kita. Proses itulah yang membentuk kedewasaan kita, supaya kita bisa teruji di dalam setiap pencobaan, supaya kita bisa teruji atas setiap dosa yang kita hadapi. Belajar dari John Kay, jangan hakimi dia, jangan kita mencela dia, tetapi ini menjadi perspektif bagi diri kita, untuk menjadi perenungan bagi kita, supaya saudara dan saya bisa introspeksi diri dengan hal ini, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dulunya preman, saudara yang dulunya pecandu narkoba, saudara yang dulunya pezinah atau melakukan tindakan maksiat dan hari ini menjadi hamba Tuhan, hari ini melayani Tuhan, ingat pesan Tuhan, ingat pesan kebenaran, berhati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.